uangnya 100% kembali ke rekening Gotoh di hari yang sama, tetapi dijadikan sebagai dasar uang pengganti saya dalam tuntutan. Apakah masuk akal bahwa saya menerima 809 miliar, jumlah yang lebih besar dari dugaan pendapatan Google 621 miliar dari lisensi CDM? Kalau benar ini korupsi, mungkin ini korupsi terhebat dalam sejarah, karena kickback-nya lebih besar dari keuntungan yang didapatkan perusahaan. Dan yang lebih miris lagi yang mulia, apa hubungannya transaksi ini dengan pengadaan Chromebook? Apa? Jaksa secara gamblang mengambil nilai kekayaan dari LHKPN saya di tahun 2022 sebesar 4,8 triliun dan digunakan seutuhnya sebagai besaran uang pengganti dengan alasan saya tidak dapat menjelaskan dari mana kekayaan itu. Yang mulia, dengan segala kerendahan hati, nilai saham Gotoh yang saya laporkan secara jujur, terbuka, dan utuh setiap tahun dalam LHKPN bisa diakses secara publik. Semua pengamat pasar saham mengetahui bahwa harga saham Gotoh melambung saat IPO di tahun 2022, lalu turun drastis di awal 2023. 4,8 triliun adalah murni nilai kekayaan saya di atas kertas, di puncak nilai saham saat IPO, dengan saham yang sudah saya miliki 5 tahun sebelum menjadi menteri. Dan inilah yang sulit saya pahami, yang mulia. Tuntutan uang pengganti yang harus saya bayar adalah 3 kali lipat dari kerugian negara yang dihitung oleh BPKP. Dan 10 kali lipat dari nilai kekayaan saya di akhir masa jabatan. Pemahaman saya, uang pengganti itu harus dibuktikan aliran dana yang nyata, yang langsung berasal dari uang negara. Sudah dibuktikan tidak ada sepeser pun uang negara masuk ke dalam kantong saya maupun ke Gotoh. Apabila saya dikenakan uang pengganti, tidak akan ada pejabat yang mau jujur mengumumkan kekayaannya. Majelis yang terhormat, meskipun saya tidak melakukan korupsi, kadang saya merasa akan jauh lebih mudah untuk menerima musibah ini kalau saya terbukti melakukan kesalahan administratif, atau mungkin saya lalai dalam pengawasan sehingga tanpa sengaja saya menyebabkan kerugian negara. Tetapi kenyataannya, fakta persidangan tidak membuktikan kesalahan dalam administrasi, tidak membuktikan bahkan adanya kerugian negara. Faktanya yang mulia, Chromebook ini menghemat anggaran dan berdampak besar bagi jutaan murid dan guru di seluruh Indonesia. Semua prosedur sudah dijalankan dengan azas keberhati-hatian. Sungguh miris bahwa dakwaan menyebut Chromebook tidak berdasarkan kebutuhan nyata. Padahal di masa COVID, hampir semua guru berteriak membutuhkan sarana TIK secara serentak. Yang mulia, saya sadar saya bukan pemimpin yang sempurna. Saya menjadi menteri di umur 35 tahun tanpa pengalaman di pendidikan, birokrasi, maupun politik. Di sektor swasta, semua itu serba cepat. Kejujuran berpendapat dihargai dan semua keputusan berdasarkan data.
di dalam pemerintahan. Gerak cepat bisa beresiko. Kelugasan sering diartikan sebagai kesombongan. Dan banyak keputusan yang berdasarkan pertimbangan politik. Harapan saya, dengan membawa profesional muda berprestasi masuk ke dalam pemerintahan, kementerian bisa menjadi lebih gesit dan lebih efektif. Walaupun strategi ini berhasil, yang tidak saya antisipasi adalah besarnya gesekan dari pihak internal yang merasa tersingkirkan. Banyak yang periuk nasinya terganggu. Banyak juga yang tersinggung karena mereka merasa tidak dihargai. Harus saya akui, saya memang amatir di bidang politik. Berbagai undangan acara saya tolak apabila tidak berhubungan langsung dengan program saya. Sehingga banyak sekali pihak yang tersinggung. Saya kurang sowan ke berbagai tokoh karena saya tidak memahami seluk-beluk peta politik. Dalam berbagai meeting, saya sering memotong basa-basi di awal pertemuan karena ingin masuk ke materi secepat mungkin dan terlihat tidak santun. Saya kadang pelit waktu dengan media karena saya merasa lebih penting kerja nyata daripada kelihatan bekerja. Di dunia profesional, semua perilaku ini dihargai. Tetapi di dalam pemerintahan, ini menimbulkan persepsi angkuh, kurang berbudaya, dan kurang santun. Ini adalah kesalahan saya saat menjabat menjadi menteri. Saya lupa bahwa jabatan menteri itu adalah jabatan politik, di mana hubungan baik lintas institusi dan organisasi harus menjadi prioritas. Saya begitu gigih melakukan transformasi dengan cepat. Saya tidak merangkul pihak-pihak lama dalam upaya perubahan tersebut. Saya meremehkan ritual politik, padahal itulah yang dapat membuat perubahan yang berkesinambungan karena didukung semua pihak. Saran saya untuk generasi berikutnya yang sedang mempertimbangkan untuk mengabdi kepada negara, temukanlah keseimbangan antara profesionalisme dan tata krama politik, karena gesekan kecil bisa menjadi dendam besar. Yang mulia, pengadaan laptop hanya satu bagian kecil dari program digitalisasi pendidikan. Banyak yang mungkin tidak menyadari